Content plan. Secara singkat, content plan adalah perencanaan pengembangan konten yang dilakukan agar tujuan akhir bisa tercapai, mulai dari penentuan ingin membuat konten seperti di platform mana dan kapan diterbitkannya dirumuskan dalam rencana ini. Cara membuat content plan. 1. Tentukan tujuan ingin dicapai. Saat membuat content plan, hal penting utama yang harus dipikirkan adalah tujuan yang ingin dicapai. Maka dari itu penting untuk membuat konten strategi terlebih dahulu. Dalam konten strategi tersebut, selain tujuan yang ingin dicapai, ada juga target pasar yang ingin dijangkau. 2. Buat kategori yang jelas. Setelah mengetahui tujuan yang ingin dicapai dan audiens yang ingin dijangkau, saatnya meletakkan pengkategorian. Sebagai sebuah brand, tentu ada beberapa hal yang menjadi fokus utamamu. 3. Pastikan kalender editor tersusun dengan rapi. Selanjutnya adalah membuat kalender editorial yang berisikan semua data lengkap komen yang dibutuhkan. Data itu berisikan kategori penjadwalan, tanggal, prioritas, status, dan kapan Leadernya disarankan untuk membuat spreadsheet baik dari Excel maupun Google Sheet. 4. Pilih platform yang ingin digunakan. Coba lihat kembali nilai-nilai yang dianut oleh brand dan target pasarnya. Setelah itu tentukan platform mana yang ingin digunakan. Pasalnya ada beberapa platform yang memang lebih cocok untuk anak muda. Ada juga yang didominasikan oleh orang tua seperti Facebook. 5. Memahami perindustrian konten. Memahami cara perindustrian konten sangat penting agar konten yang dibuat dapat menjangkau audiens yang tepat dan memberikan dampak maksimal. Berikut ada beberapa perindustrian konten umum yang digunakan. Yang pertama, perindustrian organik atau gratis. Ini adalah cara mendistribusikan konten tanpa biaya iklan. Biasanya mengandalkan strategi optimasi dan jangkauan alami. Media sosial memanfaatkan platform seperti Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok, dan YouTube untuk membagikan konten kepada audiens. 2. SEO mengoptimalkan konten agar mudah ditentukan di mesin pencarian seperti Google. Contohnya menggunakan kata kunci yang relevan dan vertikal, blog atau deskripsi video. Yang ketiga, email marketing mengirimkan konten kepada pendaftar, pelanggan, atau subscribe melalui email. Selanjutnya, forum dan komunitas online membagikan konten di platform seperti Real, Quora, atau komunitas niche yang sesuai dengan audiens. 2. Perindustrian berbayar menggunakan anggaran pemasaran untuk memperluas jangkauan konten secara lebih cepat dan bertarget. 1. Iklan media sosial menggunakan Facebook ADS, LinkedIn, TikTok Ads untuk menargetkan audiens tertentu. 2. Google ADS menayangkan iklan dari Google agar konten muncul lebih tinggi dalam pencarian. Selanjutnya, influencer marketing bekerja sebagai influencer untuk mempromosikan konten pengikut mereka. Selanjutnya, sponsor konten dan Never Air membayar platform media untuk menampilkan konten sebagai artikel sponsor atau iklan yang terlihat seperti bagian dari situs mereka. Selanjutnya, perindustrian melalui media pihak ketiga, yaitu blog memiliki artikel untuk blog atau situs lain agar menjangkau audiens mereka. 2. Sindikat konten mengizinkan situs pihak ketiga untuk mempublisasikan ulang karena Anda dengan atribusi. PR Republik Reuters dan Converge menggunakan saran pers atau kerjasama dengan media sosial untuk mendapatkan liputan. Memahami proses penguatan konten. Proses penguatan konten adalah langkah-langkah strategi untuk meningkatkan kualitas, jangkauan, dampak suatu. Proses penguatan konten. Proses penguatan konten adalah langkah-langkah strategi untuk meningkatkan kualitas, jangkauan, dampak suatu konten. Ini melibatkan optimasi, distribusi, dan promosi agar konten lebih menarik, mudah ditemukan, dan memberikan nilai lebih begitu audiens. Berikut adalah beberapa aspek utama yang dalam proses ini. Pertama, optimis konten. Sebelum mendistribusikan konten, periksalah kontennya kuat secara kualitas tulisan. Pastikan konten jelas, menarik, dan bebas dari kesalahan. Kedua, SEO Search and Optimization. Gunakan kata kunci yang relevan, optimal, meta deskripsi, judul, dan struktur
Herlinding. Selanjutnya multimedia, tambahkan gambar, video, infografis, elemen interaktif untuk meningkatkan daya tarik. Yang kedua, distribusi yang efektif. Media sosial, bagikan platform seperti Instagram, Twitter sesuai target audiens. Yang kedua, email marketing, gunakan newsletter untuk menjangkau pelanggan serta forum dan komunitas. Sebarkan di setiap grup Facebook, Reddit, kelas yang relevan. Ketiga, promosi, iklan dibayar, gunakan Facebook ADS dan platform lainnya. Kedua, kolaborasi dan influencer marketing, bekerja sama dengan influencer atau benda lain untuk memperluas audiens. Yang selanjutnya, rebranding konten, ubah format konten. Yang keempat, evaluasi dan penyempurnaan, analisis platform konten menggunakan alat seperti Google Analytics, Moz, dan sosial media influence untuk melihat jumlah kunjungan terlibatan. Dua, durasi tayang dan bounce rate. Ketiga, koneksi dan interaksi. Dalam mengevaluasi, lakukan perbaikan pada strategi distribusi seperti SEO atau gaya penyampaian agar konten disampaikan kuat dan efektif. Kesimpulannya, penguatan konten bukan hanya membuatkan yang bagus, tetapi juga memastikan konten itu bisa ditemukan, menarik perhatikan, dan menghasilkan dampak nyata. Selanjutnya, evaluasi konten. Evaluasi adalah menganalisis dan melihat efektivitas sesuatu konten berdasarkan berbagai metrik. Ini penting untuk mengetahui apakah konten telah mencapai tujuan diharapkan serta bagaimana cara meningkatkannya. Satu, aspek evaluasi konten. Evaluasi bisa dilakukan beberapa aspek utama. Yang pertama, ada kualitas konten. Apakah konten informatif, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan audiens? Apakah bisa bahasa dan struktur kalimat sudah baik? Apakah ada relevan visual, gambar, video, infografis yang mendukung isi konten? B. Platform SEO. Apakah konten muncul di halaman pertama Google untuk kata kunci yang ditargetkan? 3. 2. Apakah meta distribusi judul dan heading sudah dioptimalkan? 3. Apakah ada berkelinik dan internet linking yang baik? C. Argument on CTR. Click through rate, beberapa banyak orang yang mengklik konten setelah melihatnya. 2. Bounce rate, apakah pengunjung langsung keluar setelah melihat halaman? Time rate. G.